Oke, tampilan saya sudah bisa ditangkap ya. Nah, jadi market research ini adalah topik yang sayangnya bagi pemilik bisnis, termasuk UMKM, mostly UMKM, mereka justru kurang menaruh concern. Padahal ini penting. Kenapa? Karena sebagian kita justru merasa membuka bisnis usaha itu hanya karena ada latar belakang hobi kadang. Contoh hobi masak akhirnya bikin restoran. Contoh hobi naik gunung akhirnya buka bisnis jasa pinjam barang-barang untuk kepentingan mendaki kayak gitu. Padahal yang lebih urgent lagi sebelum kita berangkat dari mungkin hobi, kesenangan, itu adalah ada nggak sih yang mau beli gitu kan. Nah, saya yakin seperti Kak Firda Kak Jasmine mungkin pernah ya melihat sebuah konten, sebutlah konten food vlogger yang kemudian membahas tentang hidden gem gitu. Yang harus masuk ke gang-gang gitu kan. Bahkan mungkin lokasinya ekstrim gitu ya, tapi ada yang beli. Nah, ini bisa jadi karena memang sebelumnya riset ya, sehingga dia melihat nih peluang market gitu. Tidak harus punya restoran di samping jalanan besar ya, tapi kalau kemudian kita bisa set up market yang tepat ya, set up produk dengan market yang tepat, maka market itu akan datang sendiri. Nah, sayangnya sekali lagi biasanya UMKM itu justru jarang menaruh perhatian terhadap pentingnya riset market ini. Oke, oh ya tadi saya sudah perkenalan ya. Kalau saat ini saya di iBlock Academy sebagai manajer diklat, dan juga sebagai mentor akademi wirausaha di kampus UB kayak gitu. Nah, sebelum kita deep dive ke topik malam ini, sebenarnya ada goals yang harapannya nanti teman-teman semuanya sudah bisa mendapatkan goals ini saat pertemuan kita sedang berjalan, gitu ya. Dan goals ini juga sebenarnya menjadi bagian dari elemen MUK atau materi uji kompetensi yang kemudian nanti teman-teman akan mempresentasikan ketika sesi uji kompetensi gitu ya. Nah, goalsnya memang cukup banyak ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pertemuan nextnya, mungkin ini ya memang paling banyak sih ya. Tapi ini sudah mungkin sekitar 40% dari keseluruhan proyek portofolio yang harus teman-teman semua selesaikan. Oke, jadi yang pertama, teman-teman di sini harus sudah menentukan produk nanti yang akan diangkat sebagai produk utama yang dikemas dalam entah itu konten maupun analisa market gitu ya. Nah, saya dapat info katanya kemarin sudah menentukan ya produknya ya. Kalau boleh tahu Kak Firda produknya apa nanti yang mau diusung? Baik, kalau saya produk yang mau saya usung karena saya bekerja di salah satu kampus swasta itu tadi supaya selaras dengan tujuan yang mengikuti kegiatan Mm-mm. ini. Jadi produk saya yaitu fakultas atau kampus saya sendiri seperti itu. Oke, berarti simpelnya promo kampus ya, promosi buat kampus. Oke. Nah, berarti goals yang satu ini sudah tuntas gitu. Nah, goals kedua dan nanti kita juga akan saya akan memandu teman-teman semuanya untuk melakukan riset kata kunci atau keyword research ya. Nah, nanti perlu kita list kata kunci yang relevan dengan produk kita. Terus yang ketiga menentukan target market dan buyer persona. Sebenarnya kalau untuk buyer persona nanti akan dibahas lebih detail di bagian copywriting ya. Cuman saya mention mulai awal biar teman-teman di sini sudah punya gambaran sejak awal gitu ya. Terus yang keempat, mencatat kompetitor yang ada di platform sosial media ya. Jadi tentunya setelah kita menentukan produk ya, riset market itu juga tidak selamanya tentang bagaimana mendapatkan informasi dari calon klien, tapi justru yang lebih powerful itu kadang kita dapatkan dari kompetitor gitu ya.
Terus yang kelima, nanti mengembangkan product knowledge. Ya, sebenarnya untuk poin 5 nanti ini kita bisa melengkapinya, ya, melengkapi poin 5 nanti dengan namanya BMC atau Business Model Canvas. Baik, mungkin di awal ini perlu saya sampaikan bahwa ketika kita membahas market research, ya, sepertinya nanti akan ada beberapa istilah-istilah. Ya, bisa jadi Kak Firda maupun Kak Jasmine belum mendengar, gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti feel free untuk menanyakan istilah itu, apa sih maksudnya, terus apa sih contohnya, gitu ya. Jadi biar diskusi kita benar-benar produktif kayak gitu. Jadi tanyakan saja ketika ada istilah-istilah yang kemudian dirasa cukup menyulitkan. Ya. Oke, namun sebelum itu, ya, ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan ya, yang ini juga penting. Jadi sebenarnya market itu bagaimana sih terbentuknya, gitu ya? Pasar atau market itu alur terbentuknya bagaimana? Nah, ada dua ya, rekan-rekan ya. Yang pertama ada namanya demand pull. Demand pull ini adalah pasar yang terjadi itu karena didominasi oleh permintaan konsumen atau karena selera konsumen. Ini yang paling mudah, contohnya adalah di bidang F&B atau food and beverage. Saya contohkan kopi ya. Nah, sekarang ada fenomena nih. Jadi hampir di setiap kota ya, kafe itu mulai bermunculan. Ya, produk yang berkaitan dengan kopi itu sekarang demand-nya tinggi banget gitu ya. Nah, karena demand kopi yang tinggi, karena konsumen pengen minum kopi gitu ya, dengan berbagai variasi rasa dan juga mungkin tidak hanya kaitan dengan rasa, tapi juga dengan bagaimana dia merasakannya. Dalam tanda kutip, konteksnya adalah apakah di kafe atau di pinggir jalan gitu ya. Ini yang kemudian membentuk uh, kemauan para calon business owner untuk membuat, oh ya udah, aku bikin kafe aja. Nah kayak gitu. Jadi adanya kafe-kafe baru itu sebenarnya kalau kemudian kita dalami kembali itu memang karena permintaan pasar atau permintaan konsumen. Nah, terus selain demand pull ada juga namanya product push. Product push ini somehow kita dipaksa untuk merasakan produknya. Ya, sebagai contoh di sini saya tampilkan ilustrasi mobil listrik ya, teman-teman ya. Jadi EV atau electric vehicle ini kita sebenarnya kayak dipaksa gitu. Nah, karena adanya EV-EV yang pertama, kemudian sekarang produsen berlomba-lomba membuat EV gitu. Sebenarnya kita butuh nggak butuh EV ini, gitu kan? Kalau ditanya pribadi ke saya, misalnya jujur, sebenarnya nggak begitu butuh kita dengan eh, mobil elektrik kayak gitu, karena mobil yang pada umumnya itu masih bisa membantu kita kemana saja, gitu. Nggak harus elektrik, gitu kan? Nah, ini adalah dua dua cara bagaimana pasar terbentuk. Dari sini nanti teman-teman akan bisa menganalisa produk yang sudah diusung atau ditentukan itu masuk ke kategori yang mana, demand pull atau product push gitu. Kalau kemudian konteksnya adalah let's say kayak kampus maupun instansi pendidikan itu masuknya ya saya melihatnya adalah demand pull. Ya, orang masyarakat butuh pendidikan, ya, masyarakat butuh peningkatan kompetensi sehingga muncullah instansi-instansi yang fokusnya pada peningkatan kompetensi. Salah satunya adalah kampus. Nah, biasanya kalau demand pool ini cenderung dia lebih tahan lama, lebih tahan lama. Contoh lagi misalnya warung bahan pokok ya, yang fokus menjual beras, minyak, ya, dan sejenisnya, itu pasti cenderung akan terus ada pelanggannya. Berbeda dengan ini tadi di konteksnya misalnya EV ya.
EV atau electric vehicle, apalagi di Indonesia ya, kalau hanya mengandalkan harga murah tanpa eh, kelengkapan tempat servis ya di lokasi-lokasi atau keterjangkauan, ya dia juga akan kurang nanti penjualannya. Oke, ini untuk pengantar ya. Nah, jadi kenapa kemudian kita itu harus bisa mengidentifikasi dari awal, kira-kira produk saya ini nanti bakal laku atau enggak, gitu ya. Karena itu bisa meningkatkan efisiensi. Oke, saya kasih contoh ini real ya. Saya kebetulan aslinya dari Magetan, ya, masih Jawa Timur. Kemudian saya mertua itu di daerah Tulungagung, ya. Di Magetan itu air melimpah, ya. Meskipun tidak, ya ada lah ya lebih tepatnya, bukan melimpah sih. Air itu ada, tapi di sana air itu bisa dimasak. Artinya untuk kebutuhan sehari-hari air itu kita nggak perlu beli. Jadi air minum itu kita nggak perlu beli. Nah, sementara di Tulungagung di daerah mertua saya, sebenarnya airnya justru lebih melimpah, sangat melimpah gitu dibandingkan di Magetan. Sayangnya di sana airnya tidak layak minum. Nah, kalau kemudian di Magetan ya menjual galon, ini closingnya rendah, ya closing rate-nya rendah. Tapi kalau kemudian kita menjual galon di wilayah mertua saya di Tulungagung, ini masif closing, ya pembeliannya cukup banyak gitu. Bahkan ya di desa pun sampai sekarang saya kalau ke rumah mertua ya minumnya pakai air galon kayak gitu. Nah, kalau kita sudah identifikasi dari awal gitu ya, yang sebelumnya kita optimis gitu kan, wah kita punya modal nih, kita jualan galon di Magetan. Gitu. Ternyata setelah berjalan lama tidak laku. Nah, sehingga pentingnya identifikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi. Itu analogi. Yang kedua, solve the right problem. Nah, beneran butuh galon nggak nih? Kita udah jualan galon, ternyata di lokasi itu nggak butuh galon. Gitu. Nah, berarti eh, kayak tadi itu, fokusnya karena punya hobinya masak, ya kemudian bikin restoran, ternyata daya beli di lingkungan itu rendah. Gitu. Terus kita set up restoran dengan harga yang menengah ke atas, ya nggak bakalan laku kayak gitu. Kalaupun laku mungkin tidak optimal. Terus kemungkinan bisa nggak ditingkatkan skalanya, gitu ya. Kalau kampus, kemudian kita mendengar ada kampus A, kampus B, ya kan, gedung satu, gedung dua, itu karena sudah diidentifikasi sehingga jumlah mahasiswa yang besar harus meningkatkan jumlah gedung kayak gitu. Begitu juga dengan produk yang lain ya. Contoh F&B kalau di Malang itu ada Dea Bakery ya. Dea Bakery ini di mana-mana cabangnya gitu. Nah, itu karena saya yakin sudah dianalisa sehingga opportunity atau potensi untuk ditingkatkan skalanya menjadi berbagai cabang itu ada. Oke, nah biar kita ada aktivitas ya. Di sini saya mau ngajak teman-teman untuk praktek. Jadi kita mulai praktek market research ya, menggunakan tools yang disediakan oleh Google, namanya Google Trend. Ya, ada yang pernah pakai Google Trend di sini? Dulu saya pernah pakai. Atau mungkin baru dengar? Gimana, Kak Dulu Dodo? saya pernah pakai waktu dulu Pernah saya pakai? jualan parfum untuk mengidentifikasi tren-tren parfum. Oke, mantap, mantap. Berarti sudah punya experience ya. Nah, yang kemudian perlu menjadi catatan di sini adalah Google Trend itu dia mengukur, sekali lagi, tren pencarian ya. Tren pencarian yang ada di search engine. Dalam hal ini adalah Google. Sehingga Google Trend hasilnya itu jangan kemudian dipukul rata untuk channel lain. Contohnya Instagram, Facebook, gitu ya. Meskipun sekarang di Facebook maupun Instagram, terutama Instagramnya itu sudah ada fitur yang bisa sinkron dengan SEO, sinkron dengan search engine. Tapi akan lebih bijak kalau kita menggunakan Google Trend ini ya untuk analisa konten atau keyword yang dicari.
melalui search engine. Nah, gitu. Itu prinsipnya. Jadi teman-teman bisa googling, lalu tulis aja Google Trend gitu ya, Google Trends, lalu kemudian nanti akan muncul hasil pencarian yang paling atas ya. Ini diklik aja. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, selain kita disuguhkan sebuah search bar ya, kita juga bisa melihat apa sih yang sekarang sedang trending gitu. Dan mungkin di setiap orang berbeda karena Google bisa melihat atau dia menggunakan algoritmanya ya dari kebiasaan si pemakai. Kalau saya misalnya sering mendengarkan berita bola atau menyimak berita tentang olahraga gitu. Sehingga tadi mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini hasilnya rata-rata adalah tentang hasil sepak bola kayak gitu. Nah, mungkin di teman-teman berbeda. Mungkin di teman-teman berbeda. Nah, kita bisa langsung menuliskan kata kunci di sini, gitu ya. Oke, ini sebagai contoh, saya tidak langsung ke case-nya teman-teman. Ini saya kasih contoh dulu. Jadi tadi misalnya Kak Firda sudah pernah jualan parfum gitu ya. Nah, terus menggunakan Google Trend untuk riset. Itu udah bagus banget. Nah, sekarang akan saya kasih beberapa trik ya. Jadi contoh misalnya saya misalnya nih mau jualan sambal ya. Saya ragu. Saya pengen jualan sambal pecel. Oke, misalnya sambal pecel. Kita tulis sambal pecel terus klik enter, nanti kita lihat hasilnya. Nah, lanjut ya sambil menunggu hasilnya muncul. Jadi Google Trend ini kalau kita nanti melihat hasilnya itu kan berupa grafik ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami, grafik itu berbeda dengan volume pencarian. Jadi meskipun grafiknya naik, itu belum tentu volume pencariannya tinggi. Ya, tapi karena ini hanya sifatnya tren, ya maka trennya naik turun gitu aja. Ya, trennya naik turun gitu aja. Setelah kita tulis sambal pecel di sini, ya, terus kemudian muncul hasilnya. Nah, hasil ini teman-teman juga harus jeli. Sekarang pengaturan defaultnya itu adalah 1 hari terakhir, ya, PSD. Nah, ini kita harus ganti nih. Kalau saya biasanya untuk kepentingan riset, misalnya produk baru, itu boleh 30 hari atau 90 hari. Nah, ini lebih safe nih. Untuk mengukur kira-kira dalam 3 bulan atau bahkan lebih dari itu produk ini kira-kira masih masih relate nggak di pasaran gitu ya. Nah, ini informasi yang cukup menarik. Ternyata sambal pecel ini trennya cenderung stagnan di bulan Januari gitu. Oke, triknya bagaimana? Triknya adalah ketika kita menulis sebuah produk ya, kita harus memastikan apakah ada sebutan lain yang mungkin tidak sesuai KBBI tapi ternyata justru lebih banyak dicari. Ya. Contoh ini sambal pecel. Nah, saya akan ganti dengan sambal. Ini kan tadi sambal ya. Nah, sambal pecel. Oke, ini penting. Kenapa? Karena bisa jadi kadang yang nggak sesuai dengan KBBI itu yang tinggi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Hanya selisih sedikit sebenarnya. Sambal pecel dan sambal pecel. Ya. Tapi sekilas kita bisa melihat orang lebih familiar dengan kata sambal. Ini juga nanti akan kemudian menjadi pertimbangan ketika kita membuat sebuah konten, gitu ya. Oke, jadi dari sini saya akan mengambil produk sambal pecel pakai pakai E ya. Nah, sambal pecel ini mau saya compare dengan sambal tongkol misalnya, atau sambal cumi deh, saya ganti ya, sambal cumi. Nah, ternyata sambal cumi nggak ada. Kita pakai A lagi coba, kita pakai. Nah, baru muncul nih sambal cumi. Ya, ternyata sambal cumi sama
Sambal pecel ini secara tren nggak jauh berbeda. Oke, sekarang teman-teman kita coba scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat nanti lokasi-lokasi mana yang paling banyak memilih sambal pecel atau sambal cumi kayak gitu. Sebagai contoh di sini yang warna biru sambal pecel ya ternyata justru di luar Jawa ya, kayak di Bangka Belitung. Terus kemudian baru didominasi oleh lokasi di Jawa. Nah, kalau kita mau lihat ranking yang sambal cumi, ternyata di sini akan ada drop down nih. Ada drop down, diklik aja, kita ganti sambal cumi. Nah, sambal cumi 5 top 5 ya. Lokasinya ternyata ada di luar Jawa. Nah, selain kita bisa melihat lokasi mana saja, ya, rekan juga bisa melihat potensi ini bisa menjadi ide ide bisnis juga, atau ini juga bisa nanti menjadi ide sebuah konten. Gitu. Sebagai contoh di sini kita melihat ada namanya related queries ya. Nah, di related queries ini ternyata ada nih konten-konten yang berkaitan sama sambal, tapi dia mungkin masih jauh konteksnya dengan sambal pecel, tapi masih relate gitu. Ini contoh ada cara bikin sambal pecel lele, ya kan? Nah, berarti nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin konten kayak konten artikel atau konten stories di Instagram maupun yang lain, itu boleh menggunakan related queries ya. Ini semacam ya saya bilang tadi bisa menjadi ide konten, bisa juga menjadi variasi produk kita, ide variasi produk kita. Nah, di bawahnya ini untuk yang relate dengan cumi. Nah, ternyata ada sambal cumi asin, harga sambelnya, bumbu sambal cumi, dan seterusnya. Ya, ini juga masih ada list ke kanan. Oke. Nah, jadi kalau kita sedang menggunakan Google Trend ya, harapannya nggak hanya lihat trennya aja, karena beberapa informasi di bawah ini justru juga penting. Gitu. Jangan lupa untuk dianalize juga. Oke, ini kalau kita ingin bandingkan dua ide produk ya. Nah, saya sekarang akan ngasih trik lagi yang lain. Ini kita hapus saja dulu. Em, kita kan coba identifikasi ya, sebuah produk. Apakah produk ini hanya viral sesaat? Ya, apakah produk ini hanya viral sesaat atau memang dia punya potensi untuk viral seterusnya? Ya. Sebagai contoh, misalnya kita tulis kurma. Kita tulis kurma. Ini sambil cumi saya hapus ya. Nah, kalau kita nulis kurma, teman-teman ya, kita bisa coba setup 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir. Oke. Nah, kalau kita lihat hasil dari trennya kurma, ya, ada polanya nggak kira-kira? Grafik tren kurma ini. Coba. Ada pola nggak kira-kira? Nah, kalau teman-teman menemukan grafik dengan pola seperti ini, kadang peak di bulan-bulan tertentu, ya, itu menunjukkan produk itu adalah produk musiman namanya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah tadi nyoba 90 hari, terus kemudian nyoba juga 1 tahun, ya, coba 5 tahun ke belakang, kalau ternyata ada pola peak di beberapa bulan terakhir, ini dia adalah produk musiman. Atau kemudian kadang saya bilang produk oportunis. Jadi kalau misalnya kita sedang punya budget ya, atau ya sedang ada uang nganggur gitu, terus kemudian melihat potensi ini, nggak ada salahnya invest di kurma, terus dijual di bulan-bulan ini. Ini kalau kita lihat sebenarnya kecenderungannya kurma itu akan peak di situasi Ramadan sampai Idul Fitri ya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ada produk lainnya juga yang sifatnya adalah musiman.
Nah, jadi kalau teman-teman misalnya menemukan produk yang seperti ini, tapi tetap ingin melanjutkan, is okay, tapi nanti harus siap-siap menerima konsekuensinya. Produknya tidak akan terus masif closing. Nah, kita kan coba ya, misalnya eh, alat pancing ya, contoh ya. Ini hobinya bapak-bapak ya. Oke, alat pancing apa sih namanya? Alat pancing. Joran ya, misalnya namanya ya. Oke, joran pancing. Oke, joran. Nah, ini selama 5 tahun terakhir sebenarnya tren mancing itu naik turun ya. Nah, ini jadi kalau kemudian mau ngambil segmen eh, pecinta mancing ya masih bisa, masih mungkin kan gitu. Nah, itu triknya ya. Jadi jangan hanya puas di analisa 1 pekan terakhir, 1 bulan terakhir, even 90 hari terakhir ya. Kalau bisa justru buat sampai 5 tahun terakhir. Bahkan di sini ada 2004 present ya. Jadi benar-benar sampai lama banget. Oke, kita kembali ke konteks kurma tadi ya. Selanjutnya Google Trend ini, kalau kita kemudian lihat kembali ya di sebelah kanan drop down ini ada tulisannya web search teman-teman ya. Nah, web search ini bisa kita ganti ya menjadi image search, news search, bahkan YouTube search. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bikin konten di YouTube menggunakan Google Trend ini kita bisa memilih nantinya judul konten yang mau kita create. Gitu. Nah, tentunya beda ya. Kalau kurma dengan yang ada di YouTube dan di website, gitu ya. Meskipun ini ada pola, tapi sedikit ada perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan. Jadi eh, tidak persis seperti kalau kita menggunakan website ketika pakai YouTube Search. Sekarang mungkin kalau di YouTube ya, ini misalnya resep buka puasa mungkin. Nah, sama hampir sama ya. Jadi modelnya dia juga peak di bulan-bulan tertentu kayak gitu. Tapi ini kita menggunakan YouTube Search. Oke. Nah, teman-teman saya ulangi. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menemukan kata kunci apa yang relevan untuk produknya. Dan saran saya ketika teman-teman nanti setup PowerPoint-nya, itu ini juga di screenshot ya. Ini juga di screenshot dimasukkan di PowerPoint. Jadi hasil riset menunjukkan bahwa kata kunci ini trennya cukup baik di waktu yang telah ditentukan, gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau nanti teman-teman juga menambahkan komparasi. Jadi misalnya tadi tadi Kak Firda, berarti kata kuncinya apa Kak Firda kalau di produknya nanti? Apa ya? Eh, mungkin apa ya, nama fakultas, mungkin fakultas ilmu pendidikan atau Fakultas ya. sama gitu. Oke, kalau pakai ini terlalu panjang sih, tapi kita lihat ya. Tuh. Oh, tapi saya pakai YouTube ya, coba pakai website. Oke, masih ada ya. Nah, mungkin nanti bisa di-compare dan kalau bisa menemukan yang lebih rendah gitu. Sehingga memilih itu karena hasil komparasinya dengan kata kunci lain ini yang lebih unggul. Ya. Fakultas keguruan mungkin ya. Coba fakultas keguruan. Oke, boleh dibandingkan. Pendidikan guru misalnya. Tapi kalau pendidikan guru nanti pendiri. Pendidikan guru nanti khawatir em,
Kesannya kayak PPG ya. Oh, tapi ada PPG kan, Bu? Nah, Ada justru kayaknya yang lebih mantap ini di pendidikan guru. Maksudnya begini, ini bisa menjadi nanti bagian dari konten, tapi secara nama platformnya ya, sorry, nama akunnya boleh melampirkan profesi ilmu pendidikan kayak gitu, tapi konten-konten yang dibawa sepertinya akan memberikan impresi yang baik ketika memention pendidikan guru. Ya, nah ini lumayan tinggi nih. Kita coba setahun ya. Oke, Juni naik. Kita lihat apakah setiap Juni naik. Oh, enggak juga. Wah, ini Juni. Ini kenapa nih, Bu, kira-kira analisanya? Oh, Juni tahun kemarin tinggi banget yang nyari di internet. November. Menarik sih ya. Jadi Juni itu sampai ya kira-kira sampai Oktober ya. Ini wow, tinggi sekali. Kemungkinannya dua ya. Pasti kemungkinannya di antara dua ini. Memang ada berita bagus atau berita buruk sebenarnya. Jadi ketika ada berita viral buruk itu juga kadang mendongkrak website gitu. Oke. Nah, ini contoh ya langsung studi kasus. Nanti milik Bu Firda, Kak Firda bisa di screenshot ini. Di screenshot ketika menyiapkan presentasinya. Jadi jangan hanya ditunjukkan bahwa kata kuncinya yang saya pilih adalah ini ya, tapi harus disediakan bukti ya. Disediakan bukti. Oke. Itu untuk Google Trend ya. Mungkin ada pertanyaan untuk Google Trend. Silakan. Jadi prinsipnya adalah menggunakan Google Trend, jangan hanya membaca grafik trennya saja. Ya. Informasi di bawah ini juga sebenarnya justru kadang lebih urgent gitu. Dan eh, bagian related queries ini justru kadang bisa membantu kita untuk membangun konten ya, terutama konten artikel biasanya. Oke, sebenarnya ini perlu saya screenshot ya, atau boleh di capture dulu goals-nya, karena ini sebagian sudah, bukan sebagian ya, semua ini nanti yang perlu teman-teman siapkan di presentasi project. Gitu. Jadi saya bantu screenshot ya. Oke, sudah saya paste di grup ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan Google Trend, ini saya lanjutkan dulu. Nah, setelah tadi kita menemukan ya kata kunci atau keyword yang sekiranya nanti bisa mendukung proses kita dalam menyusun entah itu konten ataupun penawaran gitu ya. Karena sudah menggunakan bahasa yang paling sering dicari, harapannya nanti kita akan lebih baik dalam membuat konten maupun penawaran gitu ya, maupun yang sejenisnya. Nah, masih kaitannya dengan market research, teman-teman, ini saya kasih istilah-istilah lagi ya. Ini ada 5 istilah. Jadi ada market segmentation atau segmentasi market, target market, buyer persona, positioning, sama BMC ya, atau business model canvas. Oke. Sekali lagi istilah-istilah ini sebenarnya hampir sama perannya, cuman harus diklasifikasi biar memudahkan kita. Ini yang kita bahas apa nih? Target market kah atau positioning kah? Gitu. Nah, jangankan sebanyak ini ya. Tadi seperti saya bilang bahwa
Kadang di UMKM ya target marketnya pun kadang mereka nggak punya gitu. Karena ketika kita nggak punya target market, itu nanti kita mau ngembangin produk juga bingung. Produk ini mau divariasikan seperti apa? Karena nggak bisa menganalisa kebutuhan dari pasar. Gitu. Nah, untuk memudahkan di sini saya kasih sebuah analogi ya teman-teman ya. Jadi untuk empat hal tadi, segmen, target, buyer persona, dan positioning, ini saya kasih analogi. Jadi contohnya eh, produk sepatu ya, contoh produk sepatu. Nah, produk sepatu ini segmennya kita sebenarnya mau menjual produk sepatu yang seperti apa. Contoh kalau kemudian kita berbicara sepatu, sepatu itu tipenya ada banyak ya. Ada yang dipakai untuk mungkin olahraga, lari, maraton, mungkin dipakai untuk kepentingan kantor, atau dipakai anak sekolah. Nah, kalau kita melihat foto ini sebenarnya ini adalah sepatu lari ya, atau uh, sepatu untuk kepentingan olahraga, gitu ya. Nah, itu segmen. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami mana segmen, mana target market. Berarti kalau kampus segmennya apa? Beda. Berarti kalau kampus segmennya siswa ya, siswa SMA, SMK. Ya? Oke. Siswa SMA, SMK. Oke. Nanti mungkin akan sambil jalan mungkin bisa berubah segmennya. Karena bisa jadi segmennya juga orang tua sebenarnya. Kalau kemudian kita berbicara sekolah dasar ya, anak saya kan sudah ke sekolah dasar. Itu segmennya orang tua. Anak-anak ini kan nggak punya keinginan sekolah di mana kan. Ya, punya tapi kan yang bisa ngarahin kita. Jadi kalau berbicara segmen dari sekolah, ya bahkan mungkin sekarang hampir semua sekolah itu juga melibatkan segmentasi orang tua. Oke, lanjut ya. Terus target. Oke, targetnya siapa? Karena sepatu running, ini sebenarnya tidak harus pria ya. Bisa juga pria dan wanita ya. Ini nanti saya edit ya. Pria dan wanita umur sekian, ya, hobinya hobi lari di akhir pekan. Contohnya kayak gitu. Ini targetnya. Terus ada juga nih, ada namanya buyer persona. Oke, kalau target market ini jelasin, biasanya ada tiga hal ya. Nanti juga akan saya jelaskan. Tapi ini saya kasih pengantar dulu. Kalau target itu biasanya dibangun dari geografi, demografi, sama psikografi. Ya. Kalau buyer persona ini kita kayak seolah-olah membuat calon market. Nah, jadi nanti kalau Kak Firda bisa membuat buyer personanya, misalnya namanya eh, terserah lah ya siapa ya, Joko misalnya. Umur berarti 18 tahun ya. Ingin menjadi guru gitu ya. Melanjutkan mimpi orang tua yang tidak tersalurkan misalnya. Nah, itu buyer personanya. Jadi harus membuat ya semacam ini ya, eh personnya lah ya, buyer persona itu. Jadi kalau target itu spesifikasinya ya, kalau buyer persona orangnya. Jadi kita bikin fake aja. Bikin fake. Terus positioning. Nah, positioning itu jadi intinya begini, nanti akan ada pertanyaan untuk membantu kita menentukan positioning ya. Jadi sebenarnya sepatu lari ini pengennya dipakai oleh siapa gitu. Dan mereka mencari apa. Ya, contoh di sini positioningnya adalah sepatu lari dengan bantalan paling empuk di dunia ya, untuk cegah cedera. Nah, ini positioningnya gitu. Karena tadi setelah kita identifikasi buyer persona kita adalah seorang yang takut cedera lutut gitu. Jadi kita harus bikin nih teknologi sepatu yang di situ kita ngasih brand bisa mencegah cedera. Nah, oke, dari sini semoga nanti ada gambaran ya, ada gambaran. Ini saya kasih dulu di depan secara umum, nanti baru kita akan breakdown satu persatu. Untuk segmen sebenarnya itu aja. Segmen saya tidak ngasih breakdown ya, karena segmen ini ketika kita sudah memilih produknya, itu otomatis kita sudah ya selesai di tahap segmen. Kayak kopi tadi misalnya, eh, minuman ya.
Kalau kita milih kopi, berarti kita sudah memilih segmen minuman. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita milih sambal pecel, berarti kita sudah memilih di antara segmen-segmen sambal gitu. Yang kita pilih adalah sambal pecel. Segmen minuman yang kita pilih adalah segmen penikmat kopi. Nah, seperti itu. Ya, jadi ketika memilih sebuah produk, itu secara otomatis sebenarnya kita sudah memilih atau keluar dari tahap, atau lebih tepatnya ya, sudah melalui tahap pemilihan segmen. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas target market nih. Ya, tadi kan urutannya dari segmen, terus target, buyer persona, positioning. Ya. Nah, dalam menentukan target market, gitu ya, teman-teman kita akan mengenal nanti istilah namanya TAM. Ya, TAM ini kepanjangan dari Total Available Market. Sebagai contoh, misalnya saya ingin jual jajan pasar ya, misalnya nih, saya mau jual jajan pasar. Saya yakin jajan pasar itu akan semua orang Indonesia doyan dengan jajan pasar ya. Tapi apakah kita mampu memenuhi kebutuhan jajan pasar dari Sabang sampai Merauke? Kan seperti itu. Sehingga ketemulah namanya SAM atau Serviceable Market, ya, Service Available Market. Ya, ternyata kita nggak mampu nih untuk mengelola dari Sabang sampai Merauke. Yang bisa kita kelola ya di wilayah Malang gitu kan, Malang Kota atau mungkin Malang bahkan kecamatan tertentu gitu. Nah, oke lah, akhirnya kita menentukan geografinya kita hanya bisa fokus menjual di area Kota Malang. Contoh seperti itu. Nah, itu pun juga masih belum bisa disebut sebagai target market gitu. Kita harus punya spesifikasi lagi jajan pasar seperti apa yang kita jual. Apakah jajan pasar premium hanya untuk orang-orang kalangan tertentu gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah positioning jajan pasar healthy gitu ya. Healthy jajan pasar atau apalah nanti istilahnya. Karena sekarang kan sedang gencar-gencarnya kampanye hidup sehat gitu ya. Ya, atau jajan pasar yang hanya untuk kalangan vegan gitu ya. Ya, itu cukup ini sih, cukup kontroversi sih. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi harus bisa menemukan mana sih target market kita gitu ya. Jangan diambil semua. Jangan diambil semua. Oke. Nah, apa saja yang perlu diconsider? Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita menentukan target market gitu. Basicnya seperti yang saya bilang tadi ya, secara secara umum basic sekali itu cuma tiga sebenarnya. Geografi, demografi, psikografi. Ya, contoh misalnya geografinya ya orang yang tinggal di kalangan ibu kota misalnya atau kota besar. Let's say Jakarta sama Surabaya. Demografinya ini kalau misalnya kita contoh ngambil kasus kopi ya, sekali lagi kita ambil kasus kopi ya karena yang paling mudah lah relate dengan keseharian kita gitu. Kota besar, kemudian demografinya adalah usia ya let's say sekarang sebenarnya yang sering yang sekarang mungkin ya, tapi perlu diriset lagi sih. Kayaknya yang sering minum kopi itu justru yang kalangan muda ya, bukan tua ya. Kalau tua itu mungkin jamu gitu ya. Nah, yang kalangan muda. Jadi mungkin bisa jadi umur, boleh saya bilang bahkan mungkin start dari 15 sampai ya mungkin 35 penikmat kopi. Nah, psikografinya gimana? Ini juga terbagi-bagi nih psikografinya. Ada orang yang minum kopi memang karena ingin mendapatkan khasiatnya, pengen melek, ya, sesimpel itu, sehingga beli kopi sasetan 1.500 sudah cukup. Tapi ada mereka yang ingin lebih ke merasakan suasana minum kopinya, gitu ya. Jadi minum kopinya harus di kafe, yang itu mungkin harganya paling murah 25.000 gitu kan. Nah itu juga beda-beda. Nah teman-teman nanti bisa menentukan ini di uh, produknya. Kalau pendidikan, psikografinya apa? Mungkin psikografinya adalah gimana situasi kampusnya kayak kafe gitu mungkin ya. Nah, jadi aneh-aneh nih, ya, atau lebih ke inovasi. Ya, oleh karena itu kampus yang menurut saya concern terhadap suasana di dalam kampusnya itu juga memperhatikan bagaimana keinginan market. Nah, saya pernah ke kampus
negeri ya justru ya di daerah Surabaya. Itu vibe-nya menurut saya kurang ya. Jadi kita belajar ini kan perlu vibe yang minimal ya ruangannya tidak gelap gitu ya. Ruangan yang cerah ya, catnya juga cat yang cerah lah ya. Pokoknya nuansa belajarnya dapat gitu. Tapi ada juga saya menemukan kadang ya gloomy gitu ya. Jadi ini vibe belajarnya justru kurang baik. Nah, jadi kalau instansi yang ingin memperhatikan bagaimana pelayanan dari marketnya, dia harus memperhatikan sampai ke arah sana. Nah, kalau ingin lebih maksimal lagi, lebih maksimal riset market kita, itu ada banyak tambahan elemen. Ya. Ada purchasing power. Ya. Ini kaitannya dengan uh, daya beli ya. Jadi kalau kemudian kita set up kopi harga 50.000 ya, kira-kira ada yang beli nggak? Gitu. Harus di riset ulang ya, harus benar-benar riset. Mampu nggak orang beli dengan harga sekian? Kemudian pola pembelian ya atau buying pattern. Apakah belinya hanya di weekend saja atau ternyata tidak ada pola signifikan nih? Harian itu bisa jadi semua orang datang ke kafe gitu ya. Kemudian accessibility, apakah tersedia di Shopee Food ya atau di GoFood itu juga pengaruh ya. Sekarang yang berkaitan dengan accessibility lagi itu adalah kris. Jadi beli apapun sekarang kalau tempatnya ada kris itu kita cenderung gampang gitu loh, mau mampir, mau beli gitu kan. Even jualan sayur sekalipun. Jadi jualan sayur itu juga saya pikir harus inovasi pakai kris gitu. Ya, karena orang kadang males ya bawa uang kertas ya. Jadi ya lebih praktis menggunakan kris kayak gitu. Terus itu kaitannya dengan accessibility, kemudahan ya. Simpelnya memahaminya adalah kemudahan. Yang keempat adalah influencers. Jangan dikira influencer ini tidak bawa masa ya. Sebagai contoh lah, contoh ya, satu platform marketplace ya, misalnya eh, Tokopedia. Tokopedia itu di beberapa masa terakhir mereka menggunakan David Gadget In sebagai ambasador gitu. Jadi di beberapa video reviewnya si David dia juga mention Tokopedia gitu. Kemudian belanja di sana, promo dan lain-lain. Itu ternyata ngaruh kepada para pemirsanya Gadget In. Ya, termasuk saya sendiri. Jadi saya kalau beli-beli marketplace ya lebih suka menggunakan Tokopedia gitu daripada pakai Shopee maupun platform yang lain. Nah, oleh karena itu ini juga perlu diperhatikan nih. F&B itu akan cukup efektif kalau menggunakan metode mengundang food vlogger. Ya, food vlogger diundang, mereka ngasih review, apalagi reviewnya banyak gitu ya. Jadi ini juga menjadi solusi kalau mereka yang punya produk makanan tidak bisa dine in, hanya take away. Itu juga bisa banget. Jadi kita endorse, kemudian nanti mereka bikin video ketika dinikmati di rumah. Kayak gitu. Nah yang terakhir ini cukup, ini lebih spesifik lagi ya. Dan mungkin kalau kemudian bisa ditentukan, ya Miracle and Misery ini juga akan lebih powerful nanti produk kita karena mampu mengidentifikasi kebutuhan market sampai ke tahap itu. Ya, contohnya gini, kita bisa memanfaatkan ya dalam tanda kutip mungkin nama buruk dari sebuah brand tentu. Misalnya nih, misalnya ada sebuah jasa pengiriman misalnya ya, yang karena suatu kasus sehingga reviewnya negatif, mungkin karena ada berita viral dan lain-lain, sehingga kita akhirnya memakai situasi itu untuk meningkatkan brand kita. Nah, nanti akan saya juga kasih contoh ya, yaitu tentang Aqua dan Le Mineral. Ini contoh juga. Jadi Le Mineral ini dia salah satu fokusnya adalah praktis, sehingga tidak jual galon isi ulang ya. Jadi beli galon dapat galonnya gitu kan. Nah, ada produk lain yang menganggap itu sebagai upaya tidak ramah lingkungan. Nah, itu juga. Nah, itu ketika kita ingin menggunakan Miracle sama Mystery.
Atau kalau miracle lainnya, misal contoh adalah kita bisa menggunakan ya eh, success story misalnya. Jadi setelah saya mengikuti, contoh mungkin dalam hal pelatihan atau yang lainnya ya upskill ya. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan ini, akhirnya saya bisa closing sekian ratus juta misalnya. Nah, itu itu bisa menjadi bagian dari miracle and mystery ini. Jadi kita membawa emosi dari market untuk mendapatkan market baru. Ya, seperti itu. Oke, ini elemen yang harus dikonsider ketika kita menentukan target market. Ya, dari sini mungkin ada pertanyaan untuk elemen risk market. Saya yakin biasanya hanya bahas ini aja, yang basic gitu. Satu lagi sih yang nggak ada di sini itu adalah channel ya. Jadi penting kiranya kita juga harus menentukan channel mana yang sering diminati oleh market kita. Jadi kalau jual baju ya di Shopee gitu contohnya ya. Jual ini di platformnya. Gitu. Jangan sampai kita salah platform. Nah ini buyer persona. Jadi untuk target market tadi penjelasannya sudah saya sampaikan di sini. Nah untuk buyer persona nanti sekali lagi teman-teman bisa membuat buyer persona ya. Tujuannya adalah membantu bisnis memahami secara mendalam siapa target pelanggan ideal mereka. Jadi kita membuat pelanggan ideal. Yang ideal itu gimana sih untuk pelanggan kita itu? Ideal di sini kadang tidak tidak semuanya tentang dia orang yang kaya ya. Karena kaya kan pasti bisa beli semuanya gitu, enggak juga. Ya, mohon maaf, misalnya saya kasih contoh misalnya ibadah umrah atau haji. Ya, kadang justru mereka yang rajin nabung, ya meskipun enggak yang duit banget ya orangnya, tapi bisa menyisihkan beberapa rupiah untuk ditabung ibadah umroh misalnya. Nah itu beda tuh kasusnya ya. Tidak semuanya tentang mereka yang punya banyak uang untuk yang ideal. Nah ini saya contoh misalnya bar persona pedagang bakso. Ya. Jadi pedagang bakso kan kalau di beberapa kota itu ada resto bakso yang memang populer ya. Nah itu dia bikin personanya. Jadi ini contohnya bar persona. Nanti teman-teman HTML-nya bisa membuat seperti ini. Ya. Contoh di sini ada nama, terus demografinya. Demografinya adalah umur ya, kerjanya apa, lokasi di mana, pendidikan, terus tujuan, ingin menikmati makanan praktis, mengenyangkan, punya cita rasa khas Indonesia. Setelah seharian kerja. Ini juga ada tambahan hobi dan minat, serta sumber informasi. Nah, sebenarnya kalau pengen simple, kalau saya kan alirannya ya, alirannya is okay menggunakan chatbot ya, is okay menggunakan generative AI. Yang penting setelah proses generate-nya selesai, teman-teman juga bisa mengelaborasi lagi hasilnya ya, jangan kemudian diambil mentah-mentah ya. Jadi silakan bisa dielaborasi nanti hasil dari AI-nya. Oke, ini contoh untuk buyer persona ya. Nah, terus berikutnya positioning. Tipe lagi positioning. Oke. Nah, apa sih itu positioning? Gitu ya. Ya, seperti namanya sih posisi. Jadi pengennya itu gini. Pengennya market itu melihat dari sini harusnya saya ulangi ya. Jadi pengennya itu market melihat kita seperti apa. Ini untuk memudahkan teman-teman menangkap makna positioning. Itu saya kasih 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa sih satu masalah spesifik yang ingin saya selesaikan dengan jauh lebih baik daripada orang lain? Ya. Ketika kita berbicara masalah spesifik gitu ya, teman-teman jangan hanya menuliskan 1 2 kata. Contoh masalahnya lapar. Nah, ini kurang spesifik nih. Ya. Tapi kan saya jualan makanan. Oh ya, saya setuju. Anda jualan makanan. Tapi kalau hanya menggunakan
satu masalah yaitu lapar gitu ya. Itu nanti solusinya juga bisa jadi bukan produk Anda gitu. Hmm. Paham ya maksudnya ya? Misalnya toko roti gitu ya. Toko roti, roti ini kan kecenderungannya adalah manis ya. Kalau kemudian kita menggunakan konteks umum ya, meskipun ada roti yang asin juga, tapi secara umum kan roti ini kan manis gitu ya. Berarti masa spesifiknya adalah orang lapar yang ingin makan makanan manis gitu. Nah, apalagi nih? Oh, mungkin manis tapi juga eh, ada rasanya atau bisa sekali hap ya. Contoh kalau di Malang kan ada roti unyil ya. Nah, itu contoh kan pasti dia sudah melakukan riset market yang mendalam gitu sehingga menemukan masalah spesifik gitu kan. Terus siapa orang yang paling merasa sakit ya jika produk saya tidak ada di pasar gitu ya. Kalau produk saya nggak ada ya, kalau kampus dengan fakultas pendidikan itu nggak berdiri, siapa yang akan merasakan kerugian gitu. Dan memang kita tidak bisa mendapatkan semua orang ya. Jadi di sini nggak mungkin jawabannya semua orang itu nggak mungkin. Jawabannya semua orang itu nggak mungkin. Ya jawabannya adalah mungkin masih relate dengan nomor satu kayak gitu. Yang ketiga, kenapa mereka harus percaya pada janji saya? Kenapa mereka harus percaya dengan janji produk ini? Gitu. Kenapa? Jadi karena memang sudah terbukti di orang lain, gitu ya. Nah, ini nanti bisa menjadi ruh ya suatu produk positioningnya. Nah, sebagai contoh untuk memudahkan positioning, gitu ya. Teman-teman ini saya kasih contoh dua produk ya yang saling bersaing gitu ya. Ada Aqua sama Eli Mineral. Tadi sudah saya sempat mention di awal, Eli Mineral itu dia fokusnya adalah praktis dan modern. Makanya mereka punya inovasi beli galon ya plus isinya. Jadi tidak ada konsep isi ulang bagi mereka karena fokus ke praktis. Isi ulang ini kan menurut limited nggak praktis ya, sehingga udahlah galon yang ukuran tidak seperti biasanya, cukup kecil, dan mereka tidak perlu isi ulang, tinggal beli aja praktis. Memang segmentasinya berbeda kemudian dengan Aqua. Kalau Aqua positioningnya dia pionir ya, jadi yang yang pertama lah ya memperkenalkan produk air kemasan dan selalu yang menjadi dikedepankan itu adalah kemurniannya. Sehingga dalam sponsornya kalau kita mengikuti ya iklannya di TV maupun dimanapun pasti memention tentang kemurnian. Entah itu ada tampilan dari mata air, dari gunung gitu ya. Nah, itu positioning. Kenapa positioning ini penting? Ya, agar masyarakat bisa memilih dan punya kecenderungan ke produk kita dibandingkan produk lain. Gitu. Sebagai contoh lagi, misalnya ada dua produk tentang produk sabun cuci ya, teman-teman ya. Jadi ada sabun cuci itu yang positioningnya satu fokus ke membersihkan saja, fokus mengangkat semua noda, misalnya gitu ya. Jadi fokusnya adalah mengangkat semua noda. Ada yang positioningnya itu dia sabun cuci dengan fokus positioning adalah memberikan variasi wangi yang berbeda. Bahkan di beberapa produk, contohnya seperti Lux ya, itu dia uh, ngasih positioning parfum mahal lah gitu ya, wanginya ya. Nah, itu positioning dia. Sehingga kalau kita mau nyari wangi, nanti langsung di otak kita ya, di pikiran kita keinget brand yang itu gitu. Bisa ditangkap maksudnya ya teman-teman. Jadi positioning ini akan semakin mudah ditentukan ketika teman-teman bisa menjawab uh, pertanyaan 1, 2, 3 di positioning. Oke, ini penjelasan untuk keempat hal tadi ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan saya tampilkan lagi yang ini deh. Ya. Ada pertanyaan mungkin untuk segmen target, buyer persona, sama positioning. Sedikit disclaimer ya teman-teman, ya. Memang di 2026 ini, sebenarnya start di 2025 akhir itu materi uji kompetensi BNSP yang marketing digital itu sedang ada perubahan. Ya, dulu kita nggak bahas sampai sedetail ini, ya ternyata sekarang
mukanya update gitu ya, materi uji kompetensinya update sehingga ada adjustment gitu. Di sisi teman-teman, teman-teman harus nanti bisa present beberapa hal ini. Silakan, boleh bertanya ya, karena ini juga untuk kepentingan teman-teman nanti agar memudahkan membuat presentasi plus uh, bisa perform dengan baik ketika presentasi. Istilah mungkin ada istilah-istilah baru yang kesulitan. Saya izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Ya. Di sini saya masih bingung untuk Hmm, market segmentationnya itu sama jadi dari segmen ke target market itu segmen itu kan intinya kita memecah ke beberapa kelompok gitu ya. Hingga ke target oke, marketnya itu saya kayak ngerasa masih bingung gitu. Wah, boleh oke, dijelaskan lagi sepertinya. oke. Jadi kalau segmen ini sebenarnya tadi kan Ibu sudah memilih segmennya adalah siswa SMA, SMK, siswa SMA, MA sederajat ya. Nah itu segmennya sebenarnya, nggak perlu dipecah lagi, nggak perlu dipecah lagi. Eh, Artinya memang segmennya itu luas gitu. Berbeda dengan konteks tadi ya produk sepatu ya. Kalau sepatu kan ada sepatu lari, ada sepatu macam-macam kantor. Nah, jadi segmen sudah tuntas di situ sebenarnya. Segmennya adalah siswa SMA, SMK sederajat. Nah, kalau untuk target, target ini saran saya menggunakan ini tadi. Nah, ini. Oke. Jadi geografi nanti dibuat aja sebuah list ya. Geografi titik dua adalah seluruh siswa Indonesia misalnya. Mungkin nggak seluruh siswa? Mungkin. Nah, demografinya berarti umurnya berapa tuh? 18 mungkin ya. 18. Terus setelah umur, gender, semua gender kan, dan seterusnya. Kalau psikografi, ya, kalau kemudian fokusnya adalah guru, mungkin tadi bisa dilibatkan cita-cita, cita-cita punya cita-cita menjadi seorang guru, ya. Keinginan besar mencerdaskan kehidupan bangsa, misal kayak gitu. Nah, itu mungkin nggak kayak gitu, make sense nggak, gitu ya. Nah, kalau mau dilengkapi dengan ini silakan. Purchasing power, kalau purchasing power, ya daya belinya mampu tidak, pola pembeliannya, dan seterusnya. Sebenarnya kalau mau sederhana, basic ini aja udah cukup sih. Di list saja, basic udah cukup. Nanti saran saya begini, teman-teman, ini saran ya. Jadi presentasi itu sudah mulai di-create dari sekarang dan bisa di-create di Google Slide misalnya. Bisa Google Slide atau di PowerPoint online ya. Kemudian nanti diupdate. Nah, linknya boleh dikirim ke grup sehingga nanti mentor kayak saya kemarin ada Mas Nuril itu nanti bisa lihat dan ngasih insight apa yang perlu diperbaiki. Saya pikir itu akan membantu teman-teman nanti dalam menyiapkan presentasinya. Dan saya juga biasanya kayak gitu. Biasanya teman-teman saya minta untuk membuat presentasinya di Google Slide, lalu kemudian nanti di share linknya di grup, sehingga nanti kita bisa membantu melihat perkembangannya. Nah, itu ngasih insight. Jadi biar di grup nanti kita juga berdiskusi. Itu untuk yang target market. Nah, kalau yang apa tadi buyer persona itu tinggal dikasih nama sebenarnya. Simpelnya kalau buyer persona. Nah, tinggal dikasih nama, ini boleh di capture ya, kemudian dibuat tinggal di-adjust saja, hobi minat, sumber informasi, kayak gitu. Jadi buyer persona sekali lagi goals-nya adalah membuat ini target pelanggan ideal. Ya, target pelanggan ideal. Berarti kalau keguruan, mungkin hobi minatnya, hobinya mungkin mengajar ya, bisa jadi. Hobinya public speaking, ya. Hobinya apalagi? Membaca buku, nah, misalnya saja. Ya.
Itu mungkin Kak Firda. Ada feedback? Silakan kalau ada feedback. Jadi intinya target market itu kita mengkerucutkan dari yang segmentasi itu, gitu ya. Dibilang oke boleh. Dibilang seperti itu boleh. Nah, panduannya bisa ini tadi menjawab elemen yang ada di sini. Jadi elemen-elemen ini silakan dijawab. Gitu sih. Nah, clear ya. Oke, kita coba lihat kembali ya goalsnya. Goalsnya satu dua ini sudah ya. Satu dua tiga otomatis sudah karena tadi kita bahas. Nanti tinggal ditindaklanjuti. Terus kemudian, nah ini mungkin bisa dikerjakan setelah ini. Jadi mencatat kompetitor. Jadi cukup di list saja. Jadi kompetitor yang ada di sosial media, berarti tinggal kampus sebelah saja sih yang di list. Tinggal kampus sebelah saja. Tanya sekarang kalau kampus cukup menarik. Yang di sini kampus swasta atau kampus negeri kan begitu, atau dua-duanya. Nah, siapa sebenarnya kompetitor utamanya kan? Ya, oke. Nah, untuk nomor 5 mengembangkan product knowledge ya, nanti akan saya ajari kita pakai generative AI tidak apa-apa. Jadi di sini ada potensi, kelebihan, dan kelemahan produk. Nah, kalau yang CD sudah masuk ke yang tadi pembahasan kita, segmentasi dan positioning, gitu ya. Nah, kenapa sih kita itu kok perlu mencatat kompetitor? Ya, nah ini juga yang biasanya sering menjadi eh, ya bukan kesalahan ya, karena kurang literasi sehingga UMKM kadang tidak melihat kompetitor, gitu. Mereka merasa kompetitor itu ya ngapain dianalisa gitu kan. Toh mereka juga sama-sama jualan dengan produk yang sama, gitu ya. Padahal ini penting sekali. Contoh misalnya kalau di dunia makanan misalnya ada sekarang mie pedes ya, atau sesuatu yang pedes-pedes lah ya. Nah itu sebenarnya tinggal kita analisa kompetitor itu. Karena dengan menganalisis kompetitor yang sudah proper, itu lebih mudah daripada kita harus mencari informasi dari calon market. Nah gitu. Sehingga di sini diharapkan bisa mendapatkan kompetitor dari sosial media. Sudah otomatis ya kalau instansi itu sebenarnya tidak harus di Instagram sih. Karena kalau dia punya Instagram, punya akun sosial media, pasti dia punya website kan begitu. Jadi udah otomatis jadi satu. Udah satu jalan. Oke. Nah, sekarang oke ini sebenarnya sekalian saya mau kasih sih. Jadi gini, oke lanjut ya. Ini ada sebuah tools ya teman-teman ya. Ini sebenarnya tidak diminta ketika membuat project digital marketing. Tapi kalau teman-teman mau sekalian menyiapkan ini di dalam projectnya itu akan semakin baik. Karena ini adalah tools yang saya bilang menjadi pondasi sebuah bisnis. Namanya BMC atau Business Model Canvas. Gitu ya. Nah, rubrik sebenarnya. Isinya rubrik. Ada 8 rubrik. Kenapa saya sarankan? Karena perusahaan besar sekalipun ya, mereka pondasinya adalah BMC. Ini contoh ada BMC miliknya Tesla. Jadi jangan dianggap Tesla itu magic ya, tiba-tiba jadi Tesla. Enggak, ya mereka juga start from bottom ya. Mulai dari awal, mereka juga punya BMC. Nah, di BMC ini isinya apa aja sih? 8 itu isinya dari mulai customer segment. Ini customer segment kalau mau dianggap sebagai target market juga boleh. Ya, customer relationship, bagaimana menjalin hubungan dengan customer. Ada juga channelnya, dijual di mana, gitu ya. Nah, ini yang urgent ya, value proposition ya. Kelebihan dari produk kita apa? Kelebihan kuliah di kampus saya apa dibandingkan dengan kampus lain? Terus key activity.
Kalau di perusahaan ada key activity, pekerjaan hariannya ngapain aja sih, gitu. Ada juga key resource, ya sumber dayanya mana, partner, mitranya untuk kolaborasi siapa saja. Ada keuangan, ada juga revenue streams. Nah, saya sarankan teman-teman, ya ini kalau pengen cepat ya, dan sekali lagi, kalau saya alirannya mau menggunakan uh, generatif AI pun juga nggak masalah bagi saya, ya, karena untuk sekali lagi fokusnya adalah biar semua itu bisa berjalan dengan efektif, gitu ya. Nah, kalau mau menggunakan generatif AI, ini saya bantu ngasih ya. Jadi simpel aja, teman-teman bisa langsung menuliskan promptnya, mungkin bisa dimulai dengan ini ya, menjelaskan dulu. Jadi saya, oke, tadi saya mute ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, ini saya ulangi ya. Jadi ini promnya, ya. Saya adalah seorang business owner dengan fokus produk adalah variasi kopi. Tolong buatkan BMC perusahaan saya. Jadi di sini akan di-generate, tapi dia tentunya tidak dalam bentuk tools ya, atau rubrik kayak contoh tadi, dalam bentuk list. Tapi di sini teman-teman nanti bisa memindahkan ke rubriknya. Nah, ini pun kalau kemudian mau kita tanya ya, karena sebenarnya sekali lagi BMC itu pondasi. Jadi kalau mau ditanya pertanyaan berkaitan dengan market research, dia pasti akan relate. Jadi kalau mau ditanya target marketnya siapa, dia juga akan generate, termasuk positioning, dia juga akan generate. Gitu. Sebenarnya semuanya sudah bisa lebih cepat sekarang dengan AI. Tinggal teman-teman di sini saran saya namanya AI itu juga harus diverifikasi ulang ya. Apakah nanti benar-benar memang ini sesuai dengan produk saya atau tidak gitu. Oke. Nanti akan saya langsung kirim ya PPT-nya di grup. Jadi teman-teman selain melalui di code juga bisa mempelajari lewat PowerPoint-nya. Oke, kita kembali ke goals ya sekali lagi. Mungkin saya
tanyakan kembali apakah ada pertanyaan untuk pemenuhan goals atau tugas ini. Memang saran saya teman-teman bisa nyicil ya, karena di pertemuan-pertemuan berikutnya juga akan bakal ada beberapa tax-tax baru. Kalau teman-teman nanti mengerjakannya di akhir, khawatir hasilnya kurang optimal, gitu ya. Tapi yang paling banyak mungkin di sini, di pertemuan ini, gitu. Untuk pertemuan selanjutnya, sepertinya tidak se-crowded ini jumlah tugasnya. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Jasmine mungkin ada pertanyaan, Kak Jasmine. Oke, ada pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Firda. Hmm, Alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Aman ya? Ya, Oke, paham. baik. Ya, karena memang saya yakin pasti salah satu bottleneck-nya adalah istilah ya. Sini ada istilah-istilah baru. Tapi saya yakin ya ketika pemilik bisnis maupun siapapun itu yang ingin mengembangkan usaha, ketika mereka menaruh perhatian terhadap market research, biasanya perkembangan usahanya cukup proper dibandingkan mereka yang tidak memperhatikan market research gitu ya. Karena memang berangkat based on research gitu. Benar-benar diidentifikasi masalahnya seperti apa. Bahkan mungkin sebelum launching produknya bisa dibuat prototype, diuji cobakan ke mungkin warga, teman gitu ya, sampai benar-benar proper baru dirilis kayak gitu. Meskipun sebenarnya oke ada sebuah quote sih yang saya taruh di sini ya. Nah, jadi meskipun riset itu akan membawa asumsi yang lebih baik, Amin. Sepertinya ini pemateri. Ini Pak Anas sudah bergabung kembali. Sebenarnya terlempar dari Zoom. Mau ditunggu. oke, memang sepertinya koneksi kalau malam ada beberapa trouble, tidak diprediksi ya. Dan baik, sesi kita saya kira sudah selesai. Teman-teman sekali lagi saya kasih mungkin tips ya. Sebaiknya memang presentasinya bisa di-grade mulai sekarang, jadi progresnya bisa dikirim ke grup
sehingga para mentor nanti bisa memberikan insight. Itu sih saran dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman di. Oh, ada pertanyaan, Jasmine, silakan. Silakan, Jasmine. Masih mute. Itu Anes di kolom Oh, promnya chat. apa? Oh, Ya, menanyakan mengenai promnya tadi. oke, siap. Nanti saya kirim di grup promnya, Jasmine, ya. Oke, thank you sekali lagi atas perhatian teman-teman di sesi kedua ini. Sampai ketemu nanti dengan mentor lainnya di sesi ketiga, keempat, kelima. Tetap semangat ya. Ini cukup crowded, jadi setiap malam ya. Semoga teman-teman tetap sehat sehingga nanti bisa mengerjakan proyeknya juga dengan baik. Saya terima kasih. Saya akhiri saya kembalikan ke Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Anas sudah memberi insight yang sangat powerful pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Firda dan juga Kak Jasmine, terima kasih sudah excited nih pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ana. Penyelam. Terima kasih sama-sama.